Salam dan selamat pagi, Jemaat HKBP Cibubur yang diberkati Tuhan, dimanapun saat ini Amang, Inang, dan saudara-saudara berada. Hari ini Selasa 12 November 2024. Marilah kita sejenak meluangkan waktu untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan menyemangati kita dan memberikan kekuatan yang baru bagi kerohanian kita untuk menjalani satu hari ini, agar satu hari ini benar-benar menjadi hari yang penuh sukacita dan penuh berkat melimpah dari Tuhan, menguasai hati dan pikiran kita. Dan saya juga berdoa buat Amang dan Inang yang saat ini dalam keadaan lemah sakit. Percayalah, Tuhan akan menyembuhkanmu dan Tuhan memberkati setiap obat-obatan, makanan, minuman, serta doa-doa dan juga kerinduan kita dengan kesehatan yang lebih baik darinya. Dan Tuhan juga menyertai Amang dan Inang yang akan bekerja, berangkat hari ini, pagi ini, bekerjalah dengan baik. Pastikan Tuhan bersama dengan Anda dan Tuhan akan melindungi Amang dan Inang serta saudara-saudara menuju tempat pekerjaan sampai dengan baik dan selamat. Tuhan memberkati keluarga-keluarga dan anak-anakmu di rumah. Biarlah Tuhan menguasai hati dan pikiran kita. Sebelum firman Tuhan kita dengarkan, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, renungan harian bagi kita saat ini diambil sesuai dengan Almanak HKBP dari surat Ibrani, pasal 1 ayat yang keempat. Dikatakan demikian. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Dia melebihi dari yang ada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jemaat Tuhan yang baik, awalnya setelah ada banyak orang yang mengikut dan percaya kepada Kristus menjadi Kristen, tidaklah berjalan mulus. Selalu ada saja hambatan dan tantangan, baik dari internal orang Kristen itu sendiri dan eksternal dari luar orang Kristen. Belum lagi masalah yang dihadapi karena penolakan dari pemerintahan yang berkuasa kala itu. Keberadaan Yesus sebagai anak Allah yang diperanakkan menjadi polemik dan perbincangan yang serius kala itu. Akibatnya orang Kristen yang masih muda itu terancam dengan perpecahan. Hal seperti itu masih sering terjadi hingga saat ini, walaupun tidak persis seperti yang dialami orang Kristen mula-mula. Namun tantangan dan persoalan sebagai orang Kristen tentang keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah dari tetangga kita, apalagi dari mereka yang dulunya seiman dengan kita, selalu membuat kita tidak nyaman menjadi pengikut Kristus. Rupa-rupanya, sepertinya Tuhan mengizinkan persoalan itu ada dan nyata dalam hidup kita. Iman saya mengatakan, agar iman orang Kristen kepada Yesus sebagai Tuhan dan anak Allah benar-benar berakar dan tumbuh kokoh dalam hidupnya. Karena Dia, Yesus Kristus, adalah pribadi Allah yang berkuasa dan hidup sampai kapanpun. Bagi orang yang benar-benar percaya kepadanya, dia tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kata Yohanes pasal 3 ayat 16. Jemaat Kristus yang baik, dalam khotbah di ibadah minggu kemarin, saya mengatakan
seberapa yakin dan percayakah kita kepada Tuhan dan firman-Nya? Apakah iman kita hanya sekedar percaya dan kita sudah merasa puas dengan datang ke gereja, bersekutu dengan teman-teman satu gereja, sama-sama berdoa dan bernyanyi, serta mendengarkan firman-Nya melalui pendeta atau pengkhotbah? Tidak salah jika kita beranggapan demikian. Namun ada yang lebih baik lagi. Seperti kata orang Batak, teludo narikot alani narumikot. Yang baik akan tertinggal karena ada yang terbaik. Sebenarnya semuanya baik. Seberapapun kita yakin dan percaya, hidup dalam kekristenan kita adalah baik dan tidak salah. Akan tetapi perlu kita lebih yakin bahwa Tuhan selalu peduli kepada orang yang beriman kepadanya untuk hidup berkelakuan dalam firman dan kehendak-Nya. Dia, Yesus Kristus, jauh lebih tinggi daripada malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Kata firman Tuhan hari ini kepada kita. Dia juga Allah yang menciptakan semua yang ada, bukan diciptakan Allah. So, hiduplah dalam imanmu karena Yesus. Karena iman akan membuat kita menjadi pribadi yang memiliki prinsip hidup yang lebih baik. Dengan mengimani Yesus, kita akan hidup dalam kuasa-Nya. Karena dengan mengimani Yesus, ada keteduhan dan kenikmatan yang berbeda dari dunia ini. Dan dengan mengimani Yesus, kita menjadi lebih baik. Dia, Yesus, melebihi dari yang ada di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus selalu bersamamu. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik atas kemurahan dan semua yang Engkau sediakan bagiku. Aku telah menikmati berkat-berkat-Mu, dan saat ini pun aku sedang menikmatinya. Bapa yang baik, ajarilah aku untuk selalu hidup setia kepadamu, dan mampukan juga aku untuk tetap yakin dan percaya pada semua rancangan dan kehendak-Mu bagiku. Tuhan, jangan biarkan aku ragu dengan kemurahan-Mu. Amin. Selamat beraktivitas Samanginang. Horas.